dan 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, yuk anak-anak siapkan bukunya dan alat tulisnya dan kita mulai belajar ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari dan tugasnya yang akan dikumpulkan di Google Classroom adalah Matematika halaman 192 dan Bahasa Indonesia halaman 177 sampai 178. Yang pertama, yuk kita membaca dulu ya. Ini bacaannya hurufnya tegak bersambung. Kita baca bersama-sama. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, ini bacaannya ada di halaman 175 sampai 176 ya, Nak. Kamu baca dan kamu pahami. Kira-kira apakah kalian masih ingat? Ada beberapa macam jenis kata tanya, yaitu apa, ini menanyakan keadaan atau peristiwa atau benda, mengapa itu menanyakan alasan, siapa itu menanyakan orang, kapan itu menanyakan waktu, di mana itu menanyakan tempat, dan bagaimana itu menanyakan cara. Ya. Sebenarnya masih ada lagi, ada berapa, ya kan? Berapa itu menanyakan jumlah. Ini anak-anak bisa mengetahui. Jadi ini tidak hanya macamnya ini hanya banyak begitu saja, enggak. Tapi macam-macam ini mempunyai fungsinya masing-masing untuk menanyakan apa. Nah, setelah kalian sudah memahami tadi, Bu Guru sudah menjelaskan masing-masing jenis dari kata tanya itu mempunyai fungsinya masing-masing. Sekarang kalian coba untuk membuat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca. Kata yang dicetak tebal ini akan jadi petunjuk buat kalian menentukan kata tanya apa yang cocok ya untuk pertanyaan. Nah, coba ini kalian perhatikan contohnya. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Di sini kata tanyanya di depan ya, Nak ya. Di mana? Berarti jawabannya itu harus menunjukkan tempat. Yang mana? Nah, ini dia di depan rumah. Berarti yang ditanyakan itu tempat, jawabannya juga harus ada tempatnya. Oke, mengerti ya, Nana? Sekarang kalian coba. Nomor 1 ini Guru beri contoh ya. Nanti untuk nomor 2 sampai nomor 5 kalian kerjakan sendiri. Nomor 1, kata yang bercetak tebal adalah Ayah Dayu. Coba Ayah Dayu ini peristiwa, orang, atau tempat, atau waktu, atau cara. Nah, Ayah Dayu ini adalah orang, ya kan? Nah, coba sekarang kamu ingat-ingat, kata tanya untuk menanyakan orang itu kata tanya apa? Nah, kata tanya siapa? Berarti kalian tulis di sini. Yang kata pertamanya adalah kata tanya, yaitu siapa yang menanam buah dan sayur. Ini kalian tulis kembali. Tinggal terakhirnya kalian beri tanda tanya seperti ini. Jangan lupa ya. Pertanyaan itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana, Nana? Bisa ya? Jadi setelah kalian tentukan kata tanyanya, lalu kalimatnya ini kalian tulis kembali di pertanyaanmu. Diakhiri dengan tanda tanya. Oke? Bisa? Pasti bisa.
Nah, sekarang kamu buka halaman 191. Di situ ada 2 buah kaktus, yang satu besar, yang satu kecil. Ternyata beratnya berbeda. Yang besar itu beratnya 5 ons, yang kecil beratnya 2 ons. Jadi satu tanaman, satu pot ini itu 5 ons. Nah, ini satu pot ini 2 ons. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk membandingkan seperti kemarin, tapi ini agak beda, ya. Nah, berarti ini kan tadi satu pot ini 5 ons ya. Berarti anak-anak harus menulisnya dulu di sini. Setelah kamu tulis berat dari masing-masing pot ini kan berbeda ya. Ini kamu tambahkan semuanya. Nah, ini diberi tanda tambah. Semuanya di sini juga, di sini juga. Lalu kamu jumlahkan. Ini 5 onsnya ada berapa pot? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 5 ons dikali 5 pot. Hasilnya berapa, Nak? Ditaruh di sini. Berapa hasilnya 5 kali 5? Buku beri contoh ya. Di sini ditulis hasilnya 25. Nah, hal yang sama harus kamu lakukan untuk pot yang beratnya 2 ons. Di sini ada 2 ons pot, ada berapa pot? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, berarti 2 ons pot dikali 5 pot. Berarti berapa beratnya? Di sini 2 kali 5. Pinter, 10. Kalau sudah tahu hasilnya seperti ini, kalian bisa memberikan tanda yang mana yang lebih besar. Nah, 25 dan 10 yang mana yang lebih besar? Yang ini ya, karena itu yang ini kalian makan. Nah, kalian beri tanda lebih besar 2 kali. Begini. Oke, bisakah anak-anak mengerjakan untuk nomor 2 dan 3 sendiri? Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kita selalu dalam sehat ya. Anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran yang terakhir pada tema 6 subtema 4. Sekarang anak-anak bukunya sudah habis ya. Mulai besok kita akan melaksanakan ulangan atau penilaian harian untuk tema 6. Nah, sekarang kita belajar dulu ya untuk pembelajaran 5 dan 6. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, PPKN halaman 200 sampai 202. Ayo berdiskusi dan ayo berlatih. Dan bahasa Indonesia halaman 196 sampai 197. Ayo berlatih. Coba yang pertama ini, ayo kita membaca bersama-sama. Buka halaman 195. Benny, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang kebun. Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Siti, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebun, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dayu, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebun, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Penny, bolehkah kami membantu, Pak? Tukang kebun, boleh Penny, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak, kata mereka.
Nah, Nana, situ ada beberapa kalimat tanya ya. Kalimat tanya yang menggunakan tanda tanya dan kata tanya di awal. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ini di pembelajaran sebelumnya sudah Beripi jelaskan ya. Untuk mengingatkan anak-anak kembali dan agar anak-anak paham, coba kamu membaca percakapan berikut. Mengapa rumput liar harus dicabuti? Jawabannya itu pasti alasan. Supaya tidak apa, karena apa. Lalu ini bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Untuk menjelaskan caranya. Pertanyaan bagaimana? Oke, sekarang kalian buka halaman 197. Yang pertama ini, kalian lengkapi kalimat-kalimat tanya ini dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Jadi diisi di sini ya. Ini cocoknya pakai mengapa atau pakai bagaimana. Kamu tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya. Kalau menanyakan cara itu berarti pakai bagaimana. Kalau menanyakan sebab atau alasan pakai mengapa. Contohnya nomor 1, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Kira-kira pakai mengapa atau bagaimana ya? Bagus, kita harus memakai kata tanya mengapa. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Alasannya jawabannya karena agar tidak layu dan mati. Setelah kalian melengkapi ini, lalu kalian membuat sendiri pertanyaannya sendiri dan jawabannya sendiri yang berkaitan dengan bacaan atau tanaman ya. Kalian membuat sendiri pertanyaannya dan jawabannya gunakan huruf tegak bersambung. Pertanyaannya tetap memakai kata tanya mengapa dan bagaimana. Bisa ya, Nana? Pasti bisa. Oke, sekarang kalian buka halaman 200 sampai 201. Di situ ada bacaan tentang Niko. Ya, kita baca sama-sama ya. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Benny ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, jadi itu selanjutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian jawab tentang Niko yang terlambat tadi itu, jawabannya ditaruh di sini ya, tidak dikerjakan di sampingnya. Ini sudah ada tempatnya sendiri kalian untuk mengerjakan. Jadi dikerjakan di tempat yang sudah disediakan. Nah, nih, bagaimana pendapatmu? Berarti jawabannya kamu setuju atau tidak setuju dengan Niko yang terlambat. Lalu alasannya apa kalau setuju dan alasannya apa kalau tidak setuju? Kamu pilih salah satu ya, setuju atau tidak. Oke. Dan yang terakhir halaman 202. Ini kalian tinggal mencocokkan atau menjodohkan tata tertib sekolah dengan manfaatnya. Jadi kita menaati tata tertib itu ada manfaatnya, anak tidak hanya mengikuti aturan saja, tapi kita juga menjadi anak yang disiplin, anak yang baik, terbiasa disiplin, terbiasa rapi. Itu memberikan manfaat sampai kita dewasa loh. Nah, coba sekarang kalian lihat. Kita beri contoh ya, nomor 1 ya. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, kira-kira mana manfaat yang tepat? Ya, ini. Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Kamu tandain. Pakai penggaris ya, nak, agar rapi. Nah, biar nggak seperti Beripi nih. Nah, karena Beripi nggak pakai penggaris, kalian harus pakai penggaris agar rapi dan lurus. Kalian kerjakan ya, nomor 2, 3, 4, dan 5 sendiri. Ini bisa. Oke, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa
dicek Google Classroom-nya, nanti akan Ibu tugaskan di Google Classroom. Kerjakan tugasnya dengan rapi dan rajin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.